Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Nur Ramadhani dengan NIM 25091914502, merupakan mahasiswa PBG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hari ini Sabtu 17 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktek pelajaran IPAS dengan materi organ pernafasan manusia pada kelas 5 di MI Islamiyah Banjarsari Buduran Sidoarjo dengan metode project based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sudah makan? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita baca doa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Siap, tangan di meja. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, Pak Rizky absen terlebih dahulu. Adit Ahmad Rizky Ramadan. Ahmad Abid. Anindita. Ada ini Pak? Mana? Kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Syifa hadir. Isma hadir. Daviana Hadir. Jaki Talita Hadir. Jasmine Hadir. Fadil Hadir. Miftah Hadir. Muhammad Rafa Hadir. Agus Ali Hadir. Nesa Hadir. Rifkia Hadir. Reza Umar Hadir. Mas Sultan Hadir. Mbak Shanas Hadir. Mbak Siren Hadir. Mas Daksa Hadir. hadir semua. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan menyanyikan Indonesia Raya agar menanamkan cinta tanah air. Dimohon berdiri semua. Anak-anak. Garuda
belajarnya ya. Terfokus. Halo. Terfokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Jadi biar anak-anak lebih semangat. Hari ini kita akan mempelajari yaitu sistem pernapasan manusia. Sebelum melanjutkan ke materi, kemarin Pak Rizky sudah mempelajari yaitu bagaimana kita bertumbuh. Nah, manusia itu bertumbuh menggunakan yang namanya organ. Organ yang kita pelajari hari ini yaitu organ pernapasan. Hari ini kita akan belajar itu yang namanya sistem pernapasan. Minggu kemarin kita sudah belajar itu bagaimana kita bertumbuh. Tumbuh manusia itu melewati organ-organ yang kita akan pelajari yaitu organ pernapasan. Pernapasan manusia melewati apa? Angkat tangan, siapa yang bisa? Ayo. Pernapasan manusia apa? Paru-paru. Yang lain? Ada lagi? Pernapasan manusia melalui apa? Ayo. Hidung. Jadi hidung itu manusia untuk mencium. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Hari ini kita akan pelajari yaitu peserta didik mampu menganalisis sistem pernapasan pada manusia. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi organ pernapasan pada manusia. Nah, bukunya dikeluarkan. Hari ini kita akan mempelajari tentang pernapasan. Pelkesnya. Dibuka bab yang pertama yaitu mengenai sistem pernapasan. Apa itu yang dimaksud dengan bernapas? Anak-anak bisa melihat bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen atau inspirasi dan menghembus karbon dioksida atau ekspirasi melalui alat pernapasan. Dan bisa merasakan kalau kan bernapas, coba kita bernapas bersama. Nah, kita ini mengambil oksigen. Kalau menghembuskan berarti mengeluarkan karbon dioksida. Nah, jadi bayangkan menghembuskan nafas, mari menghembuskan, ojo sampai kain mandi. Dihembuskan atau dikeluarkan melalui alat pernapasan. Sistem pernapasan manusia banyak sekali. Yang pertama, hidung. Hidung adalah udara masuk melalui lubang hidung, kemudian ke rongga hidung yang di dalamnya terdapat rambut hidung serta selaput lendir. Rambut hidung berfungsi menyaring debu yang masuk ke hidung dan selaput lendir berfungsi menyesuaikan suhu udara dengan suhu tubuh. Nah, jadi udara yang masuk ke hidung pean akan disaring oleh yang namanya selaput lendir atau rambut yang ada di hidung kalian. Jadi di hidung ini ada sebuah rambut yang halus akan menyaring udara dari luar. Yang kedua ada faring. Faring adalah persimpangan antara saluran pernapasan bagian depan dengan saluran pencernaan bagian belakang. Fungsi dari faring yaitu berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Nah, jadi faring itu ada di tengah-tengah sini.
Jadi ada fungsinya sendiri-sendiri. Yang ketiga ada laring. Laring atau TK terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri dari 9 susun tulang rawan berbentuk kotak. Fungsi laring adalah untuk melindungi saluran pernapasan kalian dari benda asing yang dapat membahayakan saluran pernapasan. Nah, jadi ini kenapa kok nggak di luar? Karena biar ada pelindungan. Kalau ini kena benda-benda tajam seperti kayak kalian kemasukan jarum, kemiti dan lain sebagainya. Jadi inilah fungsinya. Yang keempat, trakea. Trakea atau tenggorokan terdapat jaringan yang disebut sila yang bergerak dan mendorong debu-debu yang masuk. Fungsi trakea yaitu menolak benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan, merangsang bersin atau bau. Nah, jadi tempatnya di bawahnya tadi. Yang kelima, bronkus. Bronkus adalah percabangan dari trakea yang terdiri dari bronkus kiri dan bronkus kanan. Nah, bronkus ini yang akan memancarkan dua paru-paru yang ini dia akan dibagi. Fungsi bronkus adalah saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus dan untuk mencegah infeksi. Yang keenam, bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan dari bronkus. Fungsi bronkiolus adalah menyalurkan udara dari bronkius ke alveolus dan untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas berlangsung. Jadi setelah menghirup udara akan diproses trakea, bronkiolus dan bronkiolus. Jadi ini untuk keluarnya udara kalian. Yang ketujuh, alveolus. Alveolus berbentuk seperti buah anggur yang dikelilingi oleh pembuluh darah. Fungsi alveolus adalah sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbodioksida. Jadi inilah yang ingin tahu dalamnya organ tubuh kalian seperti ini yang ada di pernapasan seperti buah anggur. Kalau ini pecah, ya tidak ada manusia lagi. Kita melihat video terlebih dahulu sebelum ke materi selanjutnya. Selamat datang Bang Oksi di saluran pernapasan. Gua yang bakal jadi tour guide perjalanan Bang Oksi menuju paru-paru. Sekarang Bang Oksi lagi di dalam hidung yang paling depan ya Bang. Oh, itu bulu apaan Bang? Ini yang namanya bulu hidung. Terus itu ada elemen nempel di bulu hidung apaan? Itu namanya mukus. Biar debu atau partikel yang gak dibutuhin paru-paru bisa nempel di bulu hidung. Nanti debu sama partikelnya bakalan jadi upil. Oh gitu. Iya Bang, yuk kita lanjut lagi Bang. Sekarang kita ada di rongga hidung Bang. Sama Bang, ada bau juga. Namanya silia, cuma lebih halus. Ini fungsinya ngefilter partikel yang lebih kecil yang gak ketangkep sama bulu hidung yang sebelumnya Bang. Di sini tempatnya udara diangetin, dilembabin, sama disaring sebelum ke paru-paru. Diangetin? Gue pikir sayur apa diangetin? Bahasa doang Bang, biar gampang diingat. Serah lu ah. Ya udah Bang, kita lanjut lagi. Kita naik lift aja Bang, biar cepat. Sekarang kita udah sampai faring. Di faring ini ada percabangan Bang.
lanjut ke saluran pencernaan. Karena kita ke paru-paru, kita mah lanjut aja naik lift menuju paru-paru, Bang. Sekarang kita ada di lari atau bisa disebut kotak suara. Wih, kotak suara. Kayak pemilu aja pakai kotak suara. Iya bang, bedanya kalau ini bisa menghasilkan suara, kalau yang itu menampung suara. Jadi lari itu tempat udara diolah menjadi suara bang. Oh gitu. Kalau itu yang kayak daun buat apaan, Bang? Itu epiglotis. Jadi waktu si bos ngeliat sesuatu, itu pintu bakal nutup jalur ke saluran pernapasan. Oke bang, kita lanjut lagi ya bang. Nah, sekarang kita ada di batang tenggorokan bang, aka trakea. Wih, banyak cincinnya ya, Bang. Cuma kayak becek-becek gitu, Bang. Itu bukan sembarang cincin bang, itu tulang rawan. Kenapa kelihatan becek? Karena dilapisi selaput lendir bang. Di dalamnya ada juga silia, bulu halus yang kayak birokah hidup tadi bang. Kalau selaput lendir udah numpuk kotoran, nanti silia bakalan bantu dorong lendir pasti bos batuk bang, biar lendir bisa dikeluarin. Oh, tahan, Bang. Nah iya benar bang, kita lanjut lebih dalam lagi bang. Sekarang kita ada di bronkus bang, udah ada ke paru-paru. Di sini jalannya cabang dua bang, yang satu ke paru-paru kanan, yang satu ke paru-paru kiri. Oh, jadi nanti udara yang masuk bakal kebagi dua ya, Bang? Satu ke kanan, satu ke kiri. Benar, pintar juga sih abang. Sebelum kita masuk ke paru-parunya, gua jelasin dikit ya bang tentang paru-paru. Boleh, Bang. Paru-paru kan ada dua bang, kanan sama kiri. Nah, yang kanan itu secara volume lebih besar daripada paru-paru kiri. Tapi kalau dari segi panjang, dia ini lebih ceper dari paru-paru kiri. Kok bisa gitu, Bang? Soalnya di bawah paru-paru kanan harus ada ruang untuk nyimpen hati bang. Hati yang terluka bukan, Bang? Ada, nanya agak intelek dikit apa bang? Iya, maaf. Serius amat lu jadi makhluk. Lanjut lagi jangan nih. Iya, lanjut dah. Terus bang, kalau di paru-paru kiri ada lekukan bang. Di situ tempat jantung ngumpet bang. Kenapa dia, Bang? Lagi main petak ubat. Mana gua tahu diciptanya udah kayak gitu. Nah, di dalam paru-paru ini ada bronkiolus bang. Di ujung bronkiolus ada mirip buah anggur bang. Itu yang namanya alveolus. Sebelum kita ke alveolus, kita lewat bronkiolus dulu. Bentar, Bang. Gua perhatiin, kok kayak pohon ya, Bang? Bener bang, anggap aja ini pohon bang. Trakea jadi batang besarnya, bronkus jadi batang yang bercabang, bronkiolus ranting-ranting kecilnya bang. Terus ada buah anggurnya bang. Oh, paham. Di alveolus kayak ada akar yang nempel gitu ya, Bang? Itu pembuluh darah kecil kapiler bang. Ntar gue jelasin di dalam alveolus ya bang. Kita langsung aja ke alveolus sekarang. Kita sekarang udah ada di dalam alveolus bang. Siapa tuh, Bang? Gua masuk dia main keluar aja. Kayak benci gitu sama gua. Itu tadi namanya karbon dioksida bang, bukan benci dia. Memang di sini tempat kalian tuh terposisi. Bang oksi masuk, karbon dioksida keluar. Dia keluar lewat saluran yang tadi kita lewatin bang. Oh gitu. Gua kira benci sama gua. Nah, akar yang tadi abang tanya pas di luar, gua jelasin sekarang ya. Yang biru namanya arteria pulmonal. Dia ngebawa darah yang miskin oksigen bang. Karbon dioksida tadi keluar dari situ, terus masuk ke alveolus. Jadi gua gak bisa lewat situ dong. Kagak bisa bang. Kalau kita nanti lewat yang merah bang, namanya venu pulmonal. Itu yang bawa darah kayak oksigen. Oh, Yuk bang, gua anterin ke sana. Nah, kita tunggu di sini aja. Ntar ada transhemoglobin bang. apaan tuh, Bang? Itu nanti yang bakal ngangkut bang oksi ke jantung. Udah datang tuh bang, gua cuma bisa antar sampai sini ya bang. Oke deh, makasih ya. Bang, bayar dulu bang. Itu ada tulisan apa gratis, masih minta bayaran aja lu. 2.000 aja nggak bang. Gua kan udah nganterin abang, gak di ngeliatin doang bang. Tuh. Iya deh. Gua hargain deh usaha lu membantu gua. Nih. Makasih ya bang. Jadi ini adalah ilustrasi dari organ pernapasan manusia. Sekarang kita coba membuat atau mempraktekkan membuat paru-paru manusia. Jadi Pak Rizky akan membagikan LKPD atau petunjuk membuatnya.
lanjut. Yang ketiga, mampu membuat model alat pernapasan dari bahan bekas. Peserta didik mampu menyimpulkan cara kerja sistem pernapasan. Bahannya sudah bawa semua, dari botol bekas, dua balon udara kecil, satu balon ukuran besar, gunting dan sedotan, karet gelang dan solasi. Nah, mari kita kerjakan bersama-sama kelompok saya. Fotonya mana, Mas? Oke. Prakteknya sudah selesai, sekarang presentasi untuk yang kelompok 1 terlebih dahulu. Mas Zaki sama Mas Rama. Ya, sini. Mari, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktek saya. Itu hasilnya gimana? Di yang belakang, hasil dari pengamatan Mas Zaki sama Mas Rama. Ketika balon bawah ditarik akan mengembang, dan ketika balon bawah dilepas, balonnya akan mengemis. Lanjut. Untuk balon kecil di dalam botol bulat dan lonjong. Pertanyaan pemahaman menurut kelompok Mas Zaki sama Mas Rama, apa nomor 1? Pertanyaan pemahaman nomor 1, balon kecil di dalam botol mewakili organ apa? Paru-paru. Yang kedua, apa fungsi balon besar menurut kelompok dari Mas Zaki? Nomor 2 apa? Diafragma. Diafragma. Nomor 3, Tekanan udara di balon menjadi lebih besar. lebih besar. Yang keempat, apa yang dapat kamu simpulkan dari kelompok Mas Zaki? Sistem pernapasan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon. Dan kesimpulan dari seluruh dari pertanyaan itu, dari diskusi kelompok Mas Zaki apa? Berdasarkan praktek paru-paru manusia bahwa paru-paru mengembang dan mengikis karena tekanan lembab udara tersebut manusia, sehingga pernapasan bisa mengeluarkan dan memasukkan dan disebut oksigen dan karbon dioksida. Dari presentasi Mas Zaki ada yang ditanyakan? Angkat tangan. Nah, kelompok 4 silakan bertanya. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa diafragma itu? Apa diafragma itu? Bagian bawah paru-paru. Nah, bagian bawah paru. Nah, jadi jelas Mbak Siren. Jelas. Nah, beri aplaus untuk grup 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perwakilan presentasi yang kedua, kelompok 2. Kelompok 2, silakan membawa LKPD-nya sama hasil dari paru-paru. Ucapkan salam dulu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil dari Praktek pembuatan
bahwa balon sebagai apa? Diafragma. Nomor 3, mengapa balon kecil mengembang ketika balon besar ditarik? Karena udara dalam balon akan menjadi besar. Akan menjadi besar. Yang keempat, apa yang dapat kamu simpulkan dari sistem pernapasan manusia dari diskusi kelompok Mbak Dawina? Sistem pernapasan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Mengeluarkan oksigen. Ya. Kesimpulan semuanya dari praktek pembuatan organ pernapasan Mbak Dawina sama kelompok apa kesimpulannya? Kesimpulannya? Atau Praktik paru-paru manusia bahwa paru-paru mengembang dan oksigen karena tekanan udara dalam udara rendah. ada yang ditanyakan dari penjelasan Mbak Dawina? Ya, kelompok 3, silakan. Dan dari kelompok 3 akan menanyakan untuk kelompok 2. Apa tadi? Balon kecil dan balon besar dalam percobaan ini mengembangkan organ pernapasan apa? Melambangkan apa, Mbak Dawina? Balon kecil melambangkan paru-paru dan balon besar melambangkan diafragma. Nah, jadi ada dua benda yang ada di sana. Ada balon, kita umpamakan balon kecil yang ada di dalam, balon besar yang buat tutupnya itu. Jadi balon yang besar itu diafragma, balon kecil apa tadi? Paru. Beri applause untuk kelompok 2. Diakhiri Mbak Dawina? Diakhiri, sudah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke selanjutnya, kita merefleksi pembelajaran hari ini. Ini hasil dari praktek dari kelompok 2 dan kelompok 3. Dari kelompok 3 dan prakteknya. Jadi ada perkembangan dari balon kecil dan diafragmanya. Yang kelompok 2 sama. Jadi ada perkembangan hasil dari sebulan atau tiupan yang terjadi. Terima kasih kelompok 2 dan kelompok 3. Ini ada refleksi pembelajaran, kayak isi ya sembarangan. Ada semelnya itu, bayang teori tentang. Yang kedua, materi yang dipelajari hari ini apa? Ditulis organ pernapasan. Yang ketiga, materi yang masih belum dipahami dan harapan untuk pembelajaran selanjutnya. Itu untuk individu. Kita beri kesimpulan materi hari ini. Dikumpulkan ke ketua kelasnya saja, nanti ke Mas Jaki. Sebelum kita pulang, ini ada kesimpulan dari materi organ pernapasan. Sistem pernapasan manusia melalui yang namanya lubang hidung. Tadi sudah dijelaskan dari video dan materi. Melewati rongga hidung, melewati paling trachea, bronchus dan bronchius sampai alveolus dan terakhir di diafragma. Sebelum pulang, Pak Rizky ada sebuah briefing terlebih dahulu agar kalian untuk besok belajarnya lebih semangat lagi. Bukunya ditaruh tas semua.
Yang ulang dulu grup 1, kelompok 1.